Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Margono Edi Prayitno dengan NIM D11211710009 dari jurusan Teknik Kimia Universitas Tanjung Pura akan mempresentasikan tugas akhir penelitian saya yang berjudul Absorpsi logam pada retmatayan menggunakan kitusan cangkang udang Vaname, Lithopeneus vaname dengan kajian variasi pH. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Syahrul Khairi SSI MN serta Bapak Aditya Warman SSI MSI PhD dan dosen penguji saya Ibu Marcelina ST MSc serta Bapak M Khalid Safrianto STMT. Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya jumlah bauksit yang terukur di Indonesia, yaitu sebesar 828.289.086 ton dengan produksi terbesar di Kalimantan Barat yang dikelola oleh PT Indonesia Chemical Alumina dengan total produksi 300.000 ton chemical grade alumina per tahun. Dari produksi tersebut dihasilkanlah Redmart sebesar 1-1,5 kali dari ekstraksi alumina. Redmart ini dikategorikan sebagai limbah B3 dan selama ini hanya dilakukan penampungan. Redmart dikategorikan sebagai limbah B3 dikarenakan pH-nya yang di atas 12 serta banyaknya kandungan ion logam berat yang ada di dalam Redmart. Beberapa ion logam yang ada di Redmart yaitu besi, aluminium, dan cerium. Menurut Damayanti DKK pada tahun 2016, kandungan besi pada Redmart sebesar 38,5%, aluminium 23,3%, serta cerium 6,1%. Fungsi besi tersendiri apabila diaplikasikan yaitu sebagai bahan industri baja, serta paduan mineral logam, dan fungsi aluminium yaitu pengemasan kabel listrik, pengisi fotovoltaik pada sel surya, penyusunan bahan engine, serta struktur bodi otomotif. Sedangkan kegunaan cerium apabila kita aplikasikan yaitu catalytic converter, pemantik api rokok dan gas, lampu neon pada TV, serta mencegah infeksi pada bidang kedokteran. Bagaimana cara kita mengekstrak atau membuat besi tersebut? Yaitu salah satunya adalah proses adsorpsi. Proses adsorpsi ini dilakukan dengan kitosan. Kitosan tersebut dapat digunakan dari cangkang krustasea. Salah satunya yaitu dari cangkang udang Vaname. Cangkang udang Vaname itu memiliki kandungan protein sebesar 38,71%, karotenoid sebesar 24,06%, mineral sebesar 39,42%, lipid sebesar 1,75%, serta kitin sebesar 32,48% menurut penelitian Porasori DKK pada tahun 2021. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan dari data tahun 2019, setiap tahun produksi cangkang udang Vaname semakin meningkat dibuktikan dari tahun 2014 yaitu sebesar 574.189 ton serta tahun 2018 yaitu 886.520 ton. Hal ini mengakibatkan banyaknya limbah cangkang udang yang dapat merusak lingkungan seperti timbulnya bau pada pencemaran air. Padahal, di dalam cangkang udang itu terdapat kitin yang dapat diolah menjadi kitosan sebagai absorben beberapa ion logam pada Redmart, yaitu besi, aluminium, dan cerium. Pada proses adsorpsi, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, ya. Yang salah satunya yaitu pH. Faktor yang mempengaruhi presentasi adsorpsi Redmart menggunakan kitosan pada proses adsorpsi besi, aluminium, dan cerium itu bisa diaplikasikan dengan kitosan yang memiliki derajat deasetilasi yang tinggi dan dipengaruhi oleh metode isolasi kitin. Jadi, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, akan dilakukan preparasi kitosan sebagai absorben dalam proses adsorpsi besi, aluminium, dan cerium dengan kajian pH pada proses adsorpsi sistem batch. Beberapa tinjauan pustaka yang saya kutip, yang pertama itu adalah Antonino DKK pada tahun 2017. Topik penelitiannya yaitu mensintesis kitosan dari cangkang udang Vaname Pacific, Lithopeneus vaname, dengan proses demineralisasi menggunakan 1 molaritas HCl, deproteinasi menggunakan 1 molaritas NaOH, serta deasetilasi menggunakan 12,5 molaritas NaOH. Didapatkanlah derajat deasetilasi kitosan sebesar 90%. Yang kedua adalah Kucu-Gulnes DKK pada tahun 2011. Topik penelitiannya yaitu mensintesis kitosan dari cangkang udang Metapeneus strebingi dengan proses
deproteinasi 2,5 normalitas NaOH, demineralisasi 1,7 normalitas NaOH, serta deasetilasi sebesar 50% NaOH. Dapatkanlah derajat deasetilasi ketosan sebesar 92,19%. Marquez DKK pada tahun 2018 melakukan penelitian tentang ketosan sebagai absorben aluminium dan besi pada limbah industri dengan metode absorpsi batch pada pH variasi 3, 4,5, dan 6, yaitu pada putaran 100 rpm hingga mencapai titik kesetimbangan, lalu diaplikasikan ke sistem biner untuk limbah industri. Kapasitas absorpsi yang didapatkan yang pertama ada Fe 140,2 mg per gram, Al 665,5 mg per gram, dan pH optimum proses absorpsi adalah 4,5. Binimas DKK pada tahun 2017 melakukan absorpsi skandium pada kitosan silika yang difungsikan dengan ligan 8HQA dan 8HQA dengan proses absorpsi batch pada variasi pH 1-9 putaran 300 rpm selama 6 jam. Selanjutnya dilakukan proses absorpsi continuous dengan kolom ion exchange dan pH netral. Didapatkanlah kapasitas absorpsi kitosan silika itu lebih kecil daripada si kitosan silika yang difungsikan oleh 8HQA dan 8HQO dengan pH optimumnya adalah 1,45 dan persen absorpsi terbesar adalah 92%. Dasar teori yang pertama yaitu mekanisme proses deasetilasi kitin menjadi kitosan. Kita bisa lihat kitin di sini terdapat gugus asetil yang ditandai dengan gugus CH3COO. Gugus asetil ini yang akan kita lepaskan dengan menggunakan NaOH. Inisiasi pertama di sini, gugus OH pada NaOH ini akan menyerang si C pada gugus asetil. Ketika OH ini akan menyerang si C, terjadilah pemutusan ikatan rangkap 2 pada O. O ini akan lepas dan menjadi O-, dan OH di sini akan berikatan dengan si C. Selanjutnya, OH di sini akan berikatan dengan si NH pada rantai polimer menjadi NH2+. Karena sedangkan di sini ada O- yang sangat bermuatan negatif. Karena besarnya muatan negatif pada kedua O- ini, maka gugus asetil ini akan terlepas dan menyisakan si NH2 serta membuat produk samping yaitu garam CH3COONA. Selanjutnya adalah mekanisme absorpsi ion logam menggunakan kitosan. Bagaimana sih kitosan itu dapat menyerap ion logam? Ya, kitosan ini dapat menyerap ion logam karena pasangan elektron bebas yang ada pada gugus amina primer yaitu NH2 dan gugus hidroksilnya atau O. Gugus NH2 dan O ini bersifat nukleofilik sebagai aseptor proton. Nanti dia akan terprotonasi. Dengan adanya gugus amina dan hidroksil ini, dia akan mengabsorpsi si ion logam atau M3+ ini membentuk si ikatan atau kelat namanya. Reaksi pembentukan antara kitosan dengan si ion logam ini itu reaksi asam basa Lewis, di mana asam Lewis ini atau si penerima elektron yaitu logam dan si basa Lewis ini adalah penyumbang si elektron yaitu gugus amina dan gugus hidroksil. Jadi ikatan yang terbentuk antara kitosan dengan si logam ini yaitu kovalen koordinasi. Oleh sebab itu, hipotesis yang saya dapat simpulkan yang pertama itu adalah salah satu hewan golongan Crustaceae adalah udang faname atau Lithophilus faname. Cangkang udang faname ini mengandung kitin sebesar 25-40% yang dapat yang lebih banyak daripada kitin dari organisme lainnya seperti insek 18,4%, moluska 6,1%, dan fungi 20,1%. Sehingga cangkang faname ini berpotensi sebagai sumber kitosan. Yang kedua, kitosan dengan deasetilasi tinggi terbukti mampu mengabsorpsi skandium dan besi pada renmat, besi pada air sumur gali, Al
dan besi pada limbah scrubber industri, serta serium pada pasir tambang, sehingga seharusnya kitosan hasil sintesis juga mampu mengabsorpsi ion Fe, Al, dan Ce untuk proses absorpsi pada Redmart. Ketiga, sifat polikatayonik gugus amin dan hidroksil pada kitosan dipengaruhi oleh pH, maka akan ada pH optimum dalam proses absorpsi ion Fe, Al, dan Ce pada Redmart. Metodologi penelitian yang pertama adalah preparasi cangkang udang Van-Memme maksudnya. Cangkang udang Van-Memme dibersihkan dari sisa-sisa daging dan dicuci dengan air bersih. Selanjutnya dihaluskan dengan blender, diayak dengan ukuran 65 mikrometer. Dapatkanlah serbuk cangkang udang Van-Memme. Selanjutnya dilakukan isolasi kitin, di mana serbuk cangkang udang Van-Memme ini kita lakukan proses demineralisasi dengan ditambahkan larutan HCl 1 molar dengan perbandingan 1:10, dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius dan diaduk selama 3 jam, didinginkan pada suhu kamar dan disaring, dicuci dengan aquades hingga pH netral dan dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius. Nanti hasil cangkang proses tersebut dikatakan sebagai serbuk cangkang bebas mineral. Selanjutnya dilakukan proses deproteinasi dengan ditambahkan larutan NaOH 1 molar dengan perbandingan 1:10, dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius dan diaduk selama 3 jam, didinginkan pada suhu kamar dan dicuci dengan aquades hingga netral, lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius. Nanti hasil dari proses demineralisasi dan deproteinasi dapat dikatakan sebagai kitin. Selanjutnya adalah konversi kitosan, di mana dilakukan proses deasetilasi. Kitin hasil isolasi tadi kita tambahkan dengan NaOH 47% dengan perbandingan 1:10, dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius dan diaduk selama 2 jam, didinginkan pada suhu kamar dan dicuci dengan aquades hingga netral dan dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius. Didapatkanlah kitosan. Kitosan ini akan dilakukan analisis derajat deasetilasi dengan metode titrasi dan instrumentasi FTIR, serta dilakukan juga uji kadar abu dan kadar air. Selanjutnya adalah proses absorpsi ion logam, di mana Redmart yang kita dapatkan tadi dilakukan pelindian dengan ditambahkan larutan HNO3 2 molar dengan perbandingan 1:50, diagitasi konstan pada 250 rpm selama 24 jam pada temperatur ruang. Nanti leachitsnya akan disaring dengan kertas saring ukuran 2,5 mikrometer. Maka didapatkanlah leachits. Leachits nanti akan kita absorpsi dengan si kitosan. Leachits dinetralkan pH-nya dengan 1 molaritas HCl atau 0,1 molaritas NaOH dengan variasi pH 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya ditambahkan kitosan sebanyak 0,05 gram dalam 20 ml leachits, dilakukan absorpsi batch dengan 300 rpm selama 4 jam. Selanjutnya partikel dipisahkan dengan larutan dengan kertas saring ukuran 0,45 mikrometer. Nanti sampel hasil absorpsi ini akan kita analisis menggunakan ICP-MS untuk mengetahui konsentrasi ion besi, aluminium, dan serium. Selanjutnya adalah pembahasan di mana yang pertama itu adalah isolasi kitin. Isolasi kitin ini sebelumnya dilakukan preparasi dulu dengan menjemur hasil cangkang udang yang telah dipreparasi tadi selama 1 hari. Selanjutnya didapatkanlah serbuk cangkang udang Van-Memme. Serbuk cangkang udang Van-Memme ini akan kita lakukan isolasi kitin menggunakan yang pertama adalah proses demineralisasi menggunakan HCl. Bisa kita lihat di sini kitin yang kita gambarkan dengan monomer polimer ini itu bersatu dengan si mineral dalam kitin itu ada CaCO3, ada juga protein sebagai pengotornya. Nah, si HCl ini akan membuat mineral CaCO3 ini larut gitu di dalam kitin. Bagaimana caranya? Nah, nanti si HCl dengan konsentrasi asam pekat ini dengan konsentrasi yang sangat besar ini akan membuat si mineral-mineral ini lepas dari kitin dan akan membentuk si monomer sederhana seperti ini. Reaksinya bisa kita lihat CaCO3
plus HCl akan menghasilkan garam CaCl2 plus H2O dan ada gas CO2. Selanjutnya proses deproteinasi. Proses deproteinasi ini fungsinya untuk menghilangkan si protein-protein yang ada di dalam kitin. Setelah proses demineralisasi tadi, itu akan menyisakan kitin dan protein. Kitin dan protein ini akan kita lepas proteinnya menggunakan NaOH dan akan menghasilkan si natrium proteinat gitu. Natrium proteinat ini akan larut dalam larutan basah gitu. Protein ini akan berikatan dengan si NaOH akan membentuk si Na proteinat dan akan menghasilkan kitin bebas mineral dan bebas protein. Reaksinya bisa dilihat di sini ada gugus proteinnya yang akan menghasilkan si kitin dan natrium proteinat. Selanjutnya adalah konversi ketosan. Konversi ketosan ini kita lakukan dengan suhu 80 derajat Celcius dengan putaran 200 rpm selama 2 jam menggunakan NaOH 47%. Telah kita ketahui bahwa ketosan ini fungsinya sebenarnya sebelum jadi ketosan, kita lepaskan dulu gus asetilnya pada kitin gitu. Hasil dari proses sintesis ketosan ini ya, cangkang udang fanamenya kita ambil itu ada 150 gram. Selanjutnya kita demineralisasi, hasilnya sebesar 47,46 gram. Di sini kita bisa lihat bahwa banyak mineral-mineral pengotor yang lepas di dalam kitin cangkang udang faname. Selanjutnya hasil deproteinasi ya, yang selanjutnya akan menjadi kitin bebas dari mineral dan protein itu sebesar 36,91%. Dan selanjutnya kitosan. Kitosan adalah dapatkan 29,18 gram. Gram. Nanti hasil bisa kita lihat hasil dari 150 ke 29, berarti banyak sekali protein dan mineral yang terkandung di dalam cangkang udang faname, sehingga hal ini juga sesuai ya setelah dijelaskan dari sebelumnya bahwa kandungan mineral dan kitin itu sangat besar di dalam cangkang udang faname yang harus kita bebaskan. Selanjutnya adalah karakteristik ketosan, di mana yang pertama kita lakukan uji derajat deasetilasi ketosan menggunakan metode titrasi. Di sini kita menggunakan metode dari Povrel DKK tahun 2016, di mana kita harus mencari dulu persentase dari gugus aminanya. Selanjutnya kita langsung dapatkan persen deasetilasinya. Kita lakukan titrasi secara triplo. Titrasi ini pertama sebesar 0,5 gram ketosan itu kita larutkan di dalam HCl ya, HCl 1 molar. Nanti kita aduk selama 30 menit dan kita titrasi dengan NaOH menggunakan indikator metil orange. Awalnya perubahan warnanya itu dari merah muda menjadi jingga. Saya kita lihat hasilnya di sini ada warna jingga. Dari perhitungan kita bisa dapat volume rata-rata itu 28,46 mili. Nanti kita masukkan ke dalam persamaan NH2, dapatkanlah persen NH-nya. Kita bagi dengan persentase gugus amina secara teori dikalikan dengan 100, didapatkanlah derajat deasetilasi ketosan itu sebesar 78,337%. Ya, hasil derajat deasetilasi tersebut itu sesuai atau memenuhi dengan standar ketosan menurut Subtijah tahun 2011 yaitu di atas 70%. Selanjutnya adalah karakteristik ketosan dengan melakukan uji derajat deasetilasi menggunakan FTIR. Jadi di sini kita bisa lihat gugus OH dan gugus amina, ya, gugus hidroksidu gas amina pada ketosan dan kitin itu tidak berbanding jauh gitu, hampir mendekati. Kalau kita bisa lihat di sini di ketosan itu spektrumnya wave number dari FTIR-nya itu adalah 3446,99 per cm. Dari kitin itu 3444,6 cm per cm. Sedangkan untuk gugus amina di ketosan itu 1662,39 per cm dan dari kitin 1662,12 per cm. Nanti hasil dari FTR ini akan kita kalkulasikan menggunakan metode baseline dari Domzi dan Robert pada tahun 1985.
dari persamaan yang telah kita didapatkanlah persen derajat deasetilasi ketosan yaitu 80,43%, sedangkan persen derajat deasetilasi kitin itu 78,337%. Dari kedua deasetilasi ini itu seharusnya sudah memenuhi standar ketosan yaitu sebesar di atas 70%. Perbedaan derajat deasetilasi ketosan dan kitin ini tidak terlalu jauh. Karena apa? Kemungkinan itu disebabkan karena proses deproteinasi itu yang menggunakan NaOH, itu kitin sudah terdeasetilasi sebelumnya menjadi ketosan. Selanjutnya adalah karakteristik ketosan dari uji kadar fisiknya. Ya. Ketosan yang kita dapatkan tadi itu sudah sesuai dengan standar SNI 7949 tahun 2013. Hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan proses isolasi kitin ini, ya, demineralisasi dan deproteinasi, serta konversi kitin menjadi ketosan, yaitu proses deasetilasi itu berlangsung secara efektif. Kita bisa lihat, kalau spesifikasi warna ini dari kitin itu awalnya kuning, dan ketosan itu menjadi putih, ya. Dan ini sesuai. Warnanya itu adalah coklat muda hingga putih. Tidak berbau, rendamannya kita dapatkan 19,45%, kadar airnya 2,53%, dan di mana ini kadar air sesuai SNI itu harusnya di bawah 10, berarti ini sudah efektif gitu. Selanjutnya ada kadar abu 0,87, di mana kadar SNI seharusnya itu di bawah 5%. Dengan derajat deasetilasi dari metode titrasi 78,337 dan metode FTR yaitu 80,43%. Jadi kita dapat simpulkan bahwa ketosan yang telah kita isolasi asintesis tadi itu dapat digunakan sebagai absorben pada proses absorpsi ion logam di red mud. Selanjutnya yaitu hasil dari proses leaching pada red mud, ya. Red mud tadi yang kita leaching dengan HNO3 itu dengan perbanding 1:50 pada suhu ruang selama 24 jam, ini kita dapatkan hasil leaching. Nah, dari hasil leaching ini kita bisa lihat ada beberapa logam yang diteliti, yaitu besi, konsentrasinya itu 35,8 ppm, aluminium sebesar 1460 ppm, cerium itu sebesar 0,5 ppm. Waduh, ternyata konsentrasi cerium itu sangat kecil dibandingkan dengan aluminium dan Fe. Kenapa ini bisa terjadi? Karena konsentrasi kita bisa lihat, ya. Kita bisa lihat pada red mud sendiri itu konsentrasi Fe dan aluminium ini terdapat pada mineral gipsit, ya, geotit dan hematit. Geotit hematit ini sangat besar dibandingkan pada mineral ilmenit yang ada unsur logam tanah jarangnya. Yang pertama, faktornya seperti itu. Yang kedua, kenapa aluminium dan besi ini bisa terekstrak besar, ya, apalagi aluminium, itu karena apa? Karena aluminium ini memang sangat cocok diekstraksi menggunakan HNO3. HNO3 ini semakin tinggi viskositas dan konsentrasi HNO3, maka dia akan melarutkan mineral mayor, apalagi itu aluminium, ya. Dan nanti ion nitrat pada NO3 ini akan menjadi lambat berdifusi dengan si logam tanah jarang, yaitu si cerium pada red mud. Selain itu, banyaknya FeAl juga disebabkan karena waktu ekstraksi. Waktu optimum ekstraksi itu, menurut penelitian Bora DKK tahun 2021 yang telah dirangkum, yaitu harusnya dia melakukan pelindian red mud itu selama 24 jam menggunakan HNO3. Oke, selanjutnya kita lakukan absorpsi ion logam menggunakan ketosan. Nah, di sini ada tabel, di sini ada gambar, dan di sini ada grafik. Grafik. Kalau kita lihat dari gambar, ya, awalnya di sini ini adalah larutan kontrol. Semakin pH-nya tinggi, kalau kita lihat di sini ada pH yang itu jernih, di sini ada juga di sini yang seperti kuning gitu, ya. Nah, di sini menandakan seperti apa sebenarnya? Kalau kita bisa lihat, kita bisa bandingkan di tabel. Kalau kita lihat di sini, larutan kontrol ada besi, aluminium, dan cerium. Kalau kita bandingkan, pada pH 1, mungkin terjadi penurunan tidak terlalu signifikan, dan pH 3. Pada pH 5 ini sangat besar penurunan konsentrasinya, di mana besi di sini awalnya 35,8 menjadi 1,1. Selanjutnya aluminium 1460 menjadi 36 ppm, dan konsentrasi logam cerium yang awalnya 0,5 menjadi 0,2. Ya, dari grafik di sini juga kita dapat lihat bahwa pH optimum
dari proses absorpsi ion logam pada redmart ini menggunakan kitosan itu paling besar itu di aluminium, ion aluminium dan ion besi. Di mana ion aluminium ini dapat mengabsorpsi si kitosan ini dapat mengabsorpsi si ion aluminium pada redmart itu sebesar 97,53%, ya, ditandai dengan grafik warna kuning ini. Sedangkan si yang kedua adalah besi, ya, besi. Besi di sini terabsorpsi sebesar 96,93% dan serium itu 60%. Kalau kita lihat dari grafik pada pH 1 dan 3 itu mungkin ada yang mengalami kenaikan gitu ya. Di pH 5 itu sudah optimum dan pada pH 7 itu menurun, ya. Besi juga menurun, aluminium menurun drastis dari 97 ke 74 dan serium stabil ke 60. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, diperkirakan dari pH 1 dan 3. Kalau kitosan itu sebenarnya sangat terganggu pada pH yang terlalu asam dan juga pH yang terlalu basah. Jadi pada pH 1 dan 3 ini diperkirakan karena terlalu banyak ion H+ dalam larutan, sehingga hal ini menyebabkan gugus amina ini susah untuk terprotonasi dan dapat mengganggu proses absorpsi. Sedangkan di pH 5 itu ya, pH 5 itu ion H+-nya itu mulai berkurang dan mulai seimbang nih dengan ion OH- yang menyebabkan gugus amina dan hidroksilnya ini tidak terlalu terprotonasi dan dia dapat memudahkan gugus amina untuk memberikan elektron bebas untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan si ion logam. Sedangkan di pH di atas 5 ya, kalau kita lihat di pH atas 5 itu rata-rata ada yang nurun, ada yang stabil. Itu karena apa? Karena ion logamnya dalam redmart ini sudah terhidrolisis. Nah, kita bisa lihat di sini warnanya kuning gitu. Di sini ada kuning di gambar. Dia itu sudah terhidrolisis menjadi hidroksida gitu, seperti besi hidroksida, AlOH3 misalnya, atau serium OH3. Oleh sebab itu, amina dan hidroksil itu sulit berinteraksi dengan ion logam karena karena si logam ini tidak berada dalam bentuk ionnya. Selanjutnya adalah terakhir kesimpulan, proses sintesis kitosan dari cangkang udang Vaname atau Lithophilus Vaname dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu demineralisasi, deproteinasi, dan deasetilasi. Demineralisasi dilakukan menggunakan HCl 1 molar, deproteinasi menggunakan NaOH 1 molar, dan deasetilasi menggunakan NaOH 47%. Hasil derajat deasetilasi kitosan yang didapatkan itu sebesar 80,43% dan terbukti mampu mengabsorpsi ion logam pada redmart. Proses absorpsi logam pada redmart menggunakan kitosan dalam variasi pH itu menghasilkan pH optimum setiap logam itu di pH 5. Ini dapat terlihat dari penyerapan optimum ion logam Fe itu sebesar 96,93%, ion logam aluminium sebesar 97,53%, dan ion logam serium itu sebesar 60%. Dengan kesetimbangan absorpsi menggunakan kitosan itu absorpsi masing-masing logam, yang pertama ada logam Fe, ion logam Fe itu 13,44 mg per gram, logam aluminium 459,2 mg per gram, dan logam serium itu sebesar 0,12 mg per gram. Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya itu perlu dilakukan pencarian metode terbaik, demineralisasi dan proteinasi, agar dapat menghilangkan kandungan mineral dan proteinnya secara sempurna gitu. Dan mengakibatkan apa? Mengakibatkan derajat deasetilasinya itu di atas 90% gitu dan setara dengan produk komersil. Selanjutnya juga dilakukan perhitungan derajat deasetilasi yang lebih presisi dengan penambahan metode lain seperti ada menggunakan NMR dan UV phase. Kemudian dilakukan pemilihan asam yang tepat dalam menentukan logam yang akan diekstrak dari redmart. Jika kita ingin mengekstrak satu logam seperti aluminium saja, kita bisa menggunakan HNO3 gitu, atau bisa menggunakan aqua regia dari campuran HCl dan DSO4. Dan juga yang terakhir, jika kita ingin mengabsorpsi satu logam dari menggunakan kitosan, setidaknya kitosan itu kita imobilisasi, ya, imobilisasi dengan misalnya dengan karbon, ya, menurut bisa juga untuk serium itu juga bisa dilakukan dalam proses pemulihan logam yang akan diabsorpsi melalui kajian lainnya. Oke.
Itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi tugas akhir penelitian saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.